There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Nama saya Muhammad Sofyan Farurozi, NIM 2020-302. Kenalkan, nama saya Salsabila Amelia Putri, NIM 2020 10 11 03 11 305. Nama saya Bintang Uria Ritonga, NIM 294. Nama saya Zidni Azwatin dengan NIM 20 20 10 11 03 11 323. Ya, nama saya Wiragasya Putra. NIM-nya 20 20 10 11 03 11 327. Geopolitik secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal ataupun internasional. Geopolitik mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Secara tradisional, istilah ini lebih digunakan pada dampak geografi terhadap politik. Namun, pemakaiannya telah berubah dalam 1 abad terakhir untuk mencakup konotasi yang lebih luas. Konsep yang pertama adalah konsep persatuan dan kesatuan. Konsep ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan juga heterogen, sehingga seluruh komponen harus hidup bersatu padu agar dapat menciptakan perdamaian dan juga kerukunan antar warga. Yang kedua adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki begitu banyak perbedaan dalam bidang suku, ras, budaya, maupun agamanya untuk saling menghargai satu sama lain demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju untuk kedepannya. Secara umum, konsep geopolitik di Indonesia menganut konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Konsep wawasan Nusantara itu sendiri sebenarnya mengutamakan tentang persatuan dan juga kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian, untuk peranan geopolitik di Indonesia, yang pertama adalah berusaha untuk mempersatukan antara kekuasaan dan juga sumber daya alam yang tersedia di Indonesia sendiri. Yang kedua, untuk menghubungkan kebijakan pemerintah dengan situasi dan kondisi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan bentuk dan juga corak politik internasional maupun nasional. Kemudian peran terakhirnya adalah sebagai upaya dalam meningkatkan kedudukan suatu negara di wilayah atau di mata internasional. Tujuan geopolitik terdapat 2, yakni tujuan nasional. Ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan dari kemerdekaan Indonesia adalah untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia serta juga seluruh tumpah darah Indonesia, juga untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta juga berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta juga keadilan sosial.
Tujuan yang kedua adalah untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kedua kehidupan alam serta juga sosial. Bisa disimpulkan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia ialah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta juga kepentingan daerah untuk dapat mengatur serta juga membina kesejahteraan, perdamaian dan juga bangsawan serta martabat manusia di seluruh dunia. Wawasan Nusantara yang merupakan suatu kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang menjadi dasar pemikiran seluruh warga negara Indonesia. Tujuannya adalah agar dapat terbentuk ketahanan nasional yang kuat pada bangsa tersebut yang didasari kesamaan jati diri bangsa dan lingkungannya. Saya akan memberi contoh tentang kasus geopolitik di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang sengketa wilayah Blok Ambalat. Letak wilayah Blok Ambalat berada di Selat Makassar dan Laut Sulawesi dengan luas wilayah 15.325 km persegi. Wilayah Ambalat berupa laut dengan potensi sumber daya alam yang besar berupa minyak bumi yang melimpah. Indonesia dan Malaysia sering mengalami sengketa wilayah, salah satunya yaitu Blok Ambalat karena sumber daya alam yang melimpah. Contoh yang kedua yaitu tentang warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara asing. Salah satunya yaitu batik. Malaysia pernah mengklaim salah satu budaya ini sebagai budaya warisan mereka pada tahun 2008. Penyelesaian kasus Ambalat bisa dengan beberapa cara, yakni mengadakan perundingan dengan kedua negara, mediasi untuk menyelesaikan dengan bantuan pihak ketiga, dan yang terakhir menjadikan lembaga yang bersifat terbuka agar negara di dunia ikut menyelesaikan kasus Ambalat. Dengan begitu kasus Ambalat tidak perlu diperdebatkan lagi. Penyelesaian pengklaiman batik sebagai budaya dari Malaysia itu adalah satu, yakni membicarakan kedua belah pihak dengan secara bilateral untuk mencari jalan keluar. Kalau tidak bisa mungkin harus kepada organisasi internasional yang bergerak di bidang warisan budaya seperti UNESCO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kenapa sih banyak terjadi konflik atau bahkan klaim-klaim wilayah dan budaya oleh negara lain? Ya pastinya karena terdapat banyak hal yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ini. Apa sajakah itu? Yang pertama, jumlah serta potensi penduduk yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangat besar. Jumlah penduduk yang sangat besar ini menjadi potensi yang tak ternilai harganya dalam upaya mengisi serta mempertahankan kemerdekaan. 2. Memiliki berbagai keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti contohnya adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, memiliki potensi wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai macam bentuk keanekaragaman, akan tetapi dalam prinsipnya kita masih tetap dalam satu pandangan, yakni memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi politik, ekonomi, serta sosial budaya. Yang keempat, letak wilayah bangsa Indonesia yang strategis ini di posisi silang dunia sehingga membuat negara Indonesia menjadi wilayah yang cukup ramai dan mudah untuk dikunjungi serta disinggahi oleh bangsa-bangsa lainnya. 5. Keindahan alam Indonesia yang tidak perlu diragukan lagi, seperti pantai-pantai indah yang ada di Indonesia, Sumatera, Jawa Barat yang memiliki gunung, Tangkuban Perahu, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir, wilayah Indonesia yang sangat luas, yakni 5.193.250 km persegi, di mana sudah meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi, dan lautannya seluas 3.166.163 km persegi.